Ya, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab, masih melanjutkan pembahasan Kitab Amos pasal yang ke-7. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami masing-masing di dalam setiap aktivitas kami, dan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh bekerja, berkarya di dalam hati kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menguatkan kami di tengah-tengah pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan di dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Penglihatan pertama. Belalang, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua. Api, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan,
Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita boleh melihat, ya, kita sudah mendengar, sudah dibahas kepada kita bagaimana umat Tuhan, ya, orang-orang Israel masih terus tidak mengalami perubahan di dalam hidup mereka, ya. Tidak ada pertobatan di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh melihat, ya, Allah memberi penglihatan kepada Amos dan menyampaikan nubuat atau isi hati Allah kepada umatnya. Pada awalnya kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa umat Israel itu mereka hidup di dalam kelimpahan. Ya, mereka hidup di dalam kelimpahan, tetapi mereka tidak hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Ya. Ini yang Tuhan sangat benci terhadap umatnya. Ya. Bagaimana seharusnya di dalam segala kelimpahan itu mereka hidup untuk Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Nah, di dalam pasal yang ke-7 ini kita boleh melihat, ya, bagaimana Amos itu diberikan penglihatan oleh Tuhan, ya. Dikatakan di dalam bagian yang pertama itu penglihatan belalang, ya. Demikianlah Tuhan Allah menunjukkan kepadaku, ya. Lihatlah ia membentuk kawanan belalang. Kita mulai melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana binatang ini, ya, sering muncul. Kalau kita membuka di dalam kitab para nabi gitu, ya, di kitab Yoel juga pernah dibahas, ya, tentang belalang. Lalu di 10 tulah di Mesir juga, ya. Bagaimana salah satunya adalah belalang yang dikatakan jumlahnya sungguh luar biasa. Namun pada bagian ini Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat bagaimana dikatakan belalang itu muncul, ya, pada waktu permulaan panen akhir. Sesungguhnya itu adalah panen akhir setelah raja menuai pada panen yang pertama, ya. Jadi hasil panen yang pertama itu diambil, dikatakan bagi keperluan raja. Dan ada istilah yang lain mengatakan bahwa sebagai pajak bagi raja, ya. Di mana raja pada waktu itu ketika memiliki hewan ternak gitu, ya, dan mereka dan rakyat yang bekerja, ya, mengumpulkan makanan bagi hewan, bagi keperluan kerajaan, bagi pasukan militer, mereka semuanya yang menyediakan. Nah, hasil yang pertama itu diserahkan kepada raja, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, setelah hasil yang pertama itu diambil dan dikumpulkan kepada raja, nah, ada sebuah jeda waktu. Ada sebuah jeda waktu setelah panen yang pertama, maka rakyat itu menunggu hasil panen berikutnya. Ya, hasil panen berikutnya. Jadi ada cara waktu di antara panen yang pertama dan yang kedua. Nah, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika rakyat sedang menunggu hasil panen yang kedua ini, ya, maka
Kita boleh melihat di dalam bagian ini dikatakan, tetapi di saat itulah belalang datang. Ya, bagaimana ketika di hasil panen yang kedua, ya, bukan setelah panen yang kedua. Kalau panen yang kedua, setelah panen yang kedua kan rakyat sudah sudah mendapatkan hasilnya gitu ya. Tetapi ini pada saat panen yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa rakyat tidak dapat memanen. Apa yang terjadi ketika masyarakat tidak mendapatkan hasil panen? Pasti di antaranya modal sudah habis, ya, karena hasil yang pertama tadi diberikan kepada raja, lalu hasil yang kedua dimakan oleh belalang, ya, dirusak oleh belalang, kehabisan modal. Lalu apa yang terjadi lagi? Bukan hanya kehabisan modal untuk penanaman yang berikutnya, tetapi mereka mengalami kelaparan. Bagaimana mereka bisa menghidupi akan keluarganya, akan anak-anaknya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau sudah sampai kepada tahap kelaparan, dikatakan maka yang terjadi adalah kemiskinan. Mereka tidak bisa membeli bahan makanan. Mereka mendapatkan uang dari mana? Hasil panen tidak ada. Sudah kelaparan, kemiskinan, itu ya Bapak Ibu. Itulah keadaan bangsa Israel, ya, di dalam penglihatan Amos. Kadangkala kita seringkali mendengar gitu ya, sebuah istilah ya, sudah jatuh ketimpa tangga gitu ya, belum selesai masalah yang satu, datanglah masalah yang lainnya gitu ya. Kenapa? Ketika hasil panen tidak didapatkan, ya, di panen yang kedua yang menjadi milik mereka, maka persoalan-persoalan yang lainnya akan datang gitu ya Bapak Ibu. Ada kelelahan, ada ketakutan, bahkan dikatakan sampai kepada tahap kemiskinan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa sebuah keadaan yang bisa saja terjadi, ya. Ini dikatakan sebuah penglihatan daripada Nabi Amos, dan nubuat ini disampaikannya kepada umat Tuhan, ya. Ketika Nabi Amos melihat penglihatan itu, bahwa betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Kita boleh melihat dikatakan di dalam ayat yang kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Di tengah-tengah keadaan itu, Amos, ya, Amos tergerak hatinya oleh rasa iba dan belas kasihan, ya. Bagaimana penghakiman itu datang? Kalau itu akan terjadi, bukan hanya satu dua orang yang menderita, bukan hanya satu dua orang yang kelaparan, tetapi seluruh rakyat itu akan menderita. Maka hatinya tergerak oleh rasa iba, belas kasihan, dan dia memohon kepada Tuhan, ya.
untuk mempertimbangkan kelemahan-kelemahan Israel. Bagaimana dia katakan bahwa Yakub, ya, Yakub itu bukankah ia kecil, ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Amos merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Walaupun Amos tahu bahwa Yakub, ya, Yakub yang diubah namanya menjadi Israel, ya. Betapa Yakub adalah seorang manusia yang tidak berdaya. Dia minta Tuhan berbelas kasihan. Walaupun ia tahu bahwa Tuhan Allah yang memilih Yakub, ya, bukan Esau, dan menjadikannya Israel. Mengubah namanya menjadi Israel, milik kepunyaan Tuhan. Dia meminta Tuhan berbelas kasihan. Dia minta Tuhan untuk, ya, menangguhkan hukumannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos hanya mengharapkan akan belas kasihan Allah saja. Ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika, ya, penghukuman Allah itu datang, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Maka Amos, ya, hanya meminta belas kasihan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa di dalam kesungguhan Amos, ya, memohon ke anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi umat Israel. Maka kita perhatikan, ya, di dalam doa yang dinaikkan oleh Amos bukan berarti bahwa, ya, Tuhan tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusannya. Bukan berarti bahwa doa daripada Amos itu bisa mengubah ketetapan Tuhan, mengubah keputusan daripada Tuhan. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan masih memberi kesempatan, Tuhan masih berbelas kasihan. Supaya apa? Supaya mereka boleh mengalami pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga, ya, di dalam ayat yang ketiga, ayat yang sama itu di dalam ayat yang keenam, ya, maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Lalu di dalam ayat yang keenam juga dikatakan maka menyesallah Tuhan karena hal itu, ini pun tidak terjadi, firman Tuhan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menanggapi doa dari Nabi Amos, ya, ada kata Tuhan, menyesallah Tuhan, ya. Ini tidak sedang tampak sederhana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagian ini sedang berbicara, ya, tentang Allah yang menyatakan diri di dalam perasaan manusia, ya, keadaan manusia. Kalau kita boleh melihat, ya, sebuah ayat yang
eh, sebagai ayat pembanding ya. Kalau kita boleh melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 gitu, ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa Allah tidak tahu menyesal karena dia bukan manusia ya. Allah tidak tahu menyesal karena dia bukan manusia. Sebuah keyakinan bahwa ada kehendak Tuhan yang tidak bisa gagal ya. Apa yang Tuhan rancangkan itu pasti dilaksanakan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan itu pasti Tuhan laksanakan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Amos berdoa, ya. Ketika Amos berdoa bukan untuk mengubah kehendak Allah, ya. Tetapi kita boleh melihat bahwa Allah di dalam kasih karunia-Nya dapat bekerja di dalam doa manusia yang begitu terbatas. Tuhan dapat bekerja di dalam doa manusia yang begitu terbatas adanya. Kalau masih diberikan sebuah kesempatan, ya, kasih Tuhan itu masih dinyatakan bagi mereka. Supaya apa? Supaya hati yang keras boleh mengalami pertobatan. Supaya hati yang degil gitu ya, boleh berubah. Mereka boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana hal itu ditangguhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa akan kasih kemurahan Tuhan, bagaimana kesempatan demi kesempatan Tuhan masih berikan bagi manusia untuk bisa bertobat, untuk bisa meninggalkan perilakunya yang jahat. Allah begitu panjang sabar, tetapi pada batasnya Dia akan memberi kita hukuman. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan sering mendengar kadangkala kita didisiplin oleh Tuhan. Ya. Seharusnya sebelum disiplin itu diberikan gitu ya, kita bisa mengalami perubahan. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa saja terjadi hal yang demikian. Kita mengeraskan hati, kita merasa diri bahwa kita benar. Kita mungkin bisa bersembunyi di balik topeng-topeng kemunafikan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan di luar kita begitu tampak baik adanya. Padahal sebenarnya hidup kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita mengalami kebobrokan. Tuhan masih beranugerah memberi kita kesempatan untuk mengalami pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu penglihatan yang dilihat oleh Amos. Betapa mengerikan ketika hukuman itu dijatuhkan. Lalu penglihatan yang kedua apa yang kita lihat Bapak Ibu? Yaitu api yang menghancurkan. Setelah penglihatan tentang belalang, sekarang Amos gitu ya, melihat penglihatan tentang api yang menghanguskan di atas tanah Israel. Ini memakan habis ya, dikatakan samudra raya dan akan memakan habis
tanah ladang. Beberapa tafsiran ya, saya lihat di bagian ini dikatakan bahwa ini memakan habis samudera raya atau tempat yang sangat dalam sekali ya, dan juga ladang-ladang. Kalau kita boleh melihat di bagian Alkitab yang lain dikatakan di dalam kitab Ulangan gitu ya, bahwa jika orang Israel tidak menaati Tuhan gitu ya, bagaimana terjadi kerusakan-kerusakan yang hebat ya. Bisa saja letusan gunung berapi ya, dan bukan kebakaran biasa ya. Hal ini kita boleh melihat Bapak Ibu bagaimana api itu dapat menghanguskan ya. Bahkan dikatakan sampai kepada letusan-letusan gunung berapi ya, menghancurkan. Bagaimana lahar itu keluar, merusak sawah, ladang, rumah, yang dapat mendatangkan kesusahan bagi umat manusia. Inilah yang dilihat oleh Amos, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita boleh melihat bagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, hukuman itu pun ditangguhkan. Maka Allah berbelas kasihan, ya. Allah berbelas kasihan atas setiap permohonan daripada Nabi Amos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan ya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini, betapa mengerikan ya hukuman itu, belalang yang tidak bisa dihindari, kerusakan-kerusakan bisa terjadi di hasil panen gitu ya. Lalu api yang dapat menghanguskan, bencana alam ya, gempa bumi yang merusak banyak ya di dalam hidup manusia. Bukan hanya kebakaran biasa Bapak Ibu Saudara, kebakaran biasa aja itu dapat membuat kesusahan bagi umat manusia. Bisa membawa kemiskinan. Maka ketika Allah memberi kesempatan, seharusnya kita mempergunakan kesempatan itu untuk hidup di dalam pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita boleh perhatikan ya, bagaimana di dalam ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 tentang penglihatan yang berikutnya ya. Bagaimana hukuman Allah ya, itu pasti terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Ketika kita tahu bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, hidup mereka yang begitu jaya, ya. Namun di awal tadi betapa merosotnya, ya, kehidupan mereka. Mereka mengalami kemerosotan moral, hidup di dalam penyembahan berhala. Mungkin mereka merasa aman, baik-baik saja gitu ya. Ketika hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kejayaan, hidup di dalam kemakmuran, ya. Tapi sekarang kita melihat ya di dalam penglihatan daripada yang ketiga ini, bagaimana Tuhan ya memperlihatkan kepada Amos, dikatakan
Aku memasang tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Ya, bagaimana dikatakan tali sipat itu adalah tali unting-unting dengan bandulan timah yang dipakai tukang bangunan untuk mengukur atau memastikan apakah sebuah tembok dibangun tegak lurus. Nah, Allah menggunakan ukuran ini untuk memeriksa umat Israel untuk melihat apakah mereka itu lurus menurut standarnya Tuhan. Ya. Apakah hidup umat Israel sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam kenyataannya yang terjadi adalah bahwa Allah menemukan kehidupan mereka itu di dalam kebobrokan. Ya. Itu menjadi satu ukuran bagi mereka, ya. Apakah mereka itu sudah berjalan lurus di dalam maunya Tuhan? Kalau tidak, Bapak Ibu, ya, saya pernah mendengar bahwa kalau bangunan itu tidak sesuai dengan standarnya, maka itu akan dibongkar. Ya, tembok itu akan dirobohkan. Kalau tidak tegak lurus dengan tali yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ya hidup umat Tuhan berkelok-kelok, berbelok-belok gitu ya, dan Tuhan menemukan mereka hidup di dalam kebobrokan moral, maka hidup mereka juga dikatakan akan dibongkar oleh Tuhan. Tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Ya. Tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat ya bagaimana dengan tempat ibadahnya mereka gitu ya. Tempat ibadahnya mereka dikatakan menjadi sepi ya. Bait suci menjadi sepi karena mereka segera dibuang oleh Tuhan ke tempat pembuangan. Dan kita boleh melihat bahwa bait suci itu akan segera dihancurkan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, kita boleh melihat nubuat ya. Nubuat yang Tuhan nyatakan kepada Amos bahwa keturunan Raja Yerobeam akan dibunuh. Ya. Keturunan Yerobeam akan dibunuh. Kita boleh melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, ya, betapa mengerikan. Ya. Ketika tali pengukur itu sudah ditetapkan dan umat Tuhan tidak berjalan pada relnya, hidup mereka tidak mengalami perubahan, ya. Mungkin mereka bisa saja ya mereka beribadah secara ritual, tetapi hati mereka tidak ditransformasi oleh firman Tuhan. Allah ketika menilai bangsa Israel, dia tidak terpesona oleh hal-hal yang lahiriah. Ya. Karena apa? Karena tidak disertai dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Hati yang murni ketika beribadah kepada Tuhan, ketika mereka melakukan hal-hal yang lahiriah. Karena apa, Bapak Ibu? Israel selalu menyimpang dari garis lurus yang sudah Tuhan tetapkan. Israel dan pemimpinnya dikatakan akan dihakimi oleh pedang.
kita boleh melihat ya keluarga daripada Yerobeam. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bahwa kita bersyukur Tuhan berkasih karunia kepada kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu bukan hanya sebuah rutinitas, ya secara ritual saja. Mungkin bisa saja ketika ibadah, tubuh kita ada di dalam ruangan ibadah, tetapi hati kita, pikiran kita tidak terfokus di sana. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya transformasi, ditransformasi oleh firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ya dituntut oleh Tuhan bertanggung jawab atas kasih karunia yang telah kita terima. Maka hidup kita juga berjalan ya di dalam apa? Di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan tetapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita boleh melihat bagaimana ketika Amos ya mendapatkan penglihatan sampai kepada penglihatan yang ketiga, belalang, api, tali sifat. Dan apa yang terjadi? Kita boleh melihat bagaimana Amos ini diusir ya. Kita boleh melihat bagaimana atas perintah Tuhan Amos pergi ke Israel kerajaan utara, walaupun rumahnya di Yudea di kerajaan selatan. Awalnya Amos diterima di Israel karena menyampaikan hukuman terhadap musuh-musuh Israel. Tetapi selanjutnya kita boleh melihat Bapak Ibu, ketika Amos menyampaikan kebenaran, maka apa yang terjadi? Dia ditolak mentah-mentah. Amazia menganggap bahwa Amos itu tidak benar. Bahkan dikatakan ia hanya mencari uang dengan nubuat itu. Ia menganggap bahwa Amos ini sedang berusaha ya menggulingkan akan pemerintahan Yerobeam. Itulah yang sedang terjadi ketika orang sudah memulai memalingkan telinganya terhadap kebenaran. Kebenaran itu diputar balik. Demi apa? Demi menyenangkan mereka. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya. Amazia, seorang imam di Betel, mengirim pesan kepada Yerobeam, raja Israel. Ya, kalau kita boleh perhatikan bahwa dia ini dikenal sebagai imam di Betel, tetapi dikatakan dia sangat-sangat jahat, ya. Dan kita boleh tahu bahwa di sana merupakan salah satu pusat penyembahan berhala di Israel.
Dia mengirim pesan kepada Yerobeam raja Israel, ya, yang merupakan raja yang sukses gitu ya, kalau melihat dari standar duniawi gitu ya. Tetapi apa yang dia lakukan sangat jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana dia menuduh Amos, ya, bahwa Amos telah bersengkongkol untuk melawan pemerintahanmu. Amazia menuduh Nabi Amos bahwa terlibat di dalam sebuah persepakatan gitu ya, untuk melemahkan Raja Yerobeam dan bangsa Israel. Bahkan dia mengatakan bahwa pesan daripada Amos ini terlalu berat. Ya, tanah itu tidak mampu menanggung semua kata-katanya. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat ini ya. Maka Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan bagaimana Amazia ini memutar balik segala apa kebenaran yang disampaikan oleh Amos. Ya. Maka apa yang dia katakan? Larilah ke tanah Yehuda. Di sana makanlah roti dan di sanalah bernubuat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, melihat, pergilah nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Amazia begitu tersinggung karena Amos datang ke Betel dan dia menyampaikan nubuat itu. Jadi ia berusaha sekuat tenaga untuk mengirimnya kembali ke Yehuda. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan dia seorang imam, ya, tetapi bukan imam yang bisa menerima kebenaran, ya. Dia hanya senang mendengar hal-hal yang baik saja. Maka kita boleh perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ketika mereka disinggung tentang hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu bukan sebuah hal yang menyenangkan bagi mereka. Bukan membawa mereka untuk bertobat, tetapi malah mereka membuat orang lain menjadi susah. Yang menyampaikan kebenaran itu dibuat susah, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa ketika dosa itu, ya, dosa itu disinggung, dosa itu dibuka gitu ya, pelanggaran-pelanggaran itu dibuka, banyak telinga yang tidak suka mendengar, ya. Bahkan kadangkala membuka telinga terhadap hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Kalau hal yang menguntungkan bagi dia secara pribadi, dia begitu senang. Tetapi ketika dosa itu ya disampaikan, diberitakan, pelanggaran itu diberitakan, banyak orang menutup telinga bahkan hatinya. Apa yang dikatakan oleh Amos Bapak Ibu? Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Amazia terhadap dirinya. Dia sampaikan bahwa aku bukan seorang nabi. Aku juga bukan putra seorang nabi. Ya. Amos menjawab Amazia dengan menyatakan bahwa
Ia adalah bukan seorang nabi, ya. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara. Ya, Bapak Ibu, bagaimana Nabi Amos memberi sanggahan terhadap tuduhan yang diberikan oleh Amasya. Ya benar, dia seorang petani, ya, pemungut buah ara. Amos bukan tipe orang yang melancarkan konspirasi. Amos bukan berkhotbah, ya, karena uang, tetapi karena ia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pesan itu bagi umat Israel. Jadi Bapak Ibu, ketika Amos, ya, berada pada jalur yang benar, jalan yang benar, dia menyampaikan sepahit apapun kebenaran itu, dia harus menyampaikan. Mungkin banyak orang yang tersinggung. Bisa saja juga Bapak Ibu ketika khotbah diberitakan, firman Tuhan diberitakan, kadangkala ada, mungkin bisa saja di antara kita sebagai jemaat Tuhan berkata, loh, kok dia menyinggung aku ya? Kita tersinggung. Setelah itu kita berkata, itu loh, ya, dia membuka dosa saya di atas mimbar. Padahal orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia tidak tahu. Entahkah itu seseorang menyimpan dosa atau apa gitu. Malah seharusnya itu tidak membuat kita tersinggung. Malah membawa kita bersyukur, Tuhan, terima kasih masih ada kesempatan. Supaya apa? Supaya saya bisa berubah. Supaya saya bisa bertobat. Tuhan ingatkan kita lewat seseorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat, ya, bagaimana Amos memberi pembelaan, ya. Dikatakan, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Ya. Tuhan memanggil dia ketika dia sedang menggembalakan kawanan domba. Kita boleh melihat juga banyak orang lain di dalam Alkitab, ya, ketika Tuhan panggil mereka yang sedang menjala ikan, Tuhan panggil Paulus, ya, yang awalnya Saulus gitu, di dalam perjalanan ke Damsyik. Panggilan Tuhan, ya, kepada mereka untuk apa? Untuk menjalankan apa yang Tuhan amanatkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat, ya, bagaimana Amos sebagai seorang peternak dan pengurus dikatakan buah ara. Tuhan pun berbicara kepada dia, ya. Tuhan pun memanggil dia, orang yang sederhana, ya mungkin bagi orang lain tidak terlalu penting lah gitu ya. Tetapi Tuhan melihat kesetiaannya. Dia menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka di dalam
dikatakan di dalam menjalankan semuanya itu, ya, mereka menyadari bahwa betapa Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk melayani Dia. Bagaimana mereka harus menyuarakan kebenaran itu. Tuhan memakai mereka untuk menyuarakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat, ya, bagaimana jawaban, ya, daripada Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu pergilah, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pergi dari tanahnya sebagai buangan. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena dia menentang akan segala kebenaran apa yang disampaikan oleh Amos, ya. Maka hukuman Tuhan itu berlaku. Istrimu akan menjadi pelacur di kota. Betapa mengerikan itu, ya Bapak Ibu. Dia dipermalukan. Anak-anakmu, laki-laki, perempuan, binasa oleh pedang. Dia tidak ada keturunan lagi, ya. Istrinya menjadi seorang pelacur, anak-anaknya mati oleh pedang, dan kita tahu bahwa nubuat itu pasti menimpa Amazia dan keluarganya. Dan di bagian terakhir dikatakan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya. Bahwa sebentar lagi, ya, tanah Israel diukur dengan tali pengukur, gitu ya, diberikan kepada orang, ya, dibagi-bagikan. Tanah Israel dibagi-bagikan. Dan setelah itu mereka menjadi tawanan. Mereka diangkat, ya, dibawa pergi dari tanahnya sendiri menjadi seorang buangan. Ya. Amos cukup berani untuk berbicara atas nama Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Keberanian itu saya percaya bahwa Tuhan yang anugerahkan bagi Amos. Untuk memberitahu Amazia dan semua orang bahwa penawanan Israel akan datang memang benar adanya. Ya. Ini adalah firman Tuhan yang sulit dalam keadaan yang sangat sulit, tetapi Amos setia untuk menyampaikannya. Dia setia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, teguran Tuhan, dan hukuman yang akan datang bagi Israel. Kesempatan itu Tuhan berikan. Tuhan telah berikan, Tuhan telah anugerahkan, tetapi kalau mereka tidak merespon kesempatan itu, maka apa yang terjadi? Mereka dibuang, dikatakan. Dibuang ke Babel.
tanah mereka dibagi-bagikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah kita boleh menjalankan panggilan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, di bidang kita masing-masing. Di dalam dunia kerja kita, di dalam keluarga kita, di dalam setiap aspek yang kita kerjakan, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Bila kita boleh menyatakan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, dan kami tahu Tuhan bahwa kami seringkali rapuh, seringkali kami tidak berdaya untuk melakukan firman-Mu. Namun kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja, memampukan setiap kami untuk boleh melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.